Bab 251. Menara Penjara Alam, Penatao. Dunia Elemen, Keluarga Si. Di aula utama, Langkas Si, kepala keluarga Si, menatap Tono Si dengan tenang, benaran mau pergi. Tono Si melirik Langkas Si dengan agak takut, tapi tetap mengumpulkan keberanian dan mengangguk. Langkas Si menatap Tono Si, mau menjadi korban. Wajah Tono Si muram, "Ayah, apa anakmu seburuk itu?" Wajah Langkas Si dingin, "Kamu baru tahu sekarang." Tono Si tertegun, "Apa ini ayah kandung dia?" Langkas Si terus menyerang, "Jangankan kamu, bahkan peringkat dunia langit juga akan dihajar mati. Apa yang bisa kamu lakukan di sana? Jangan salahkan ayahmu, bicara jujur. Kalau pergi, kamu bahkan gak memenuhi syarat jadi korban. Jangan lihat aku, ini fakta." Tono Si berujar, "Aku akui, aku gak jago bertarung, tapi aku jago mengumpat." Langkas Si naik pitam, "Apa kamu akan memaki jenius alam semesta nyata sampai mati?" Tono Si bimbang, lalu berujar, "Kalau memaki dengan baik, biarpun gak bisa membuat mereka mati, tapi bisa membuat mereka kesal setengah mati. Bukankah kamu selalu bilang aku hampir membuatmu mati kesal?" Langkas Si sangat geram hingga mengangkat tangan untuk memukul dia. Ekspresi Tono Si berubah, tapi kali ini dia gak bergeming, hanya berdiri diam. Langkas Si terkejut, lalu mengembus napas, "Jangankan kamu, bahkan keluarga Si gak pantas ikut campur urusan alam semesta Guanxuan dan alarm semesta nyata. Bukan, seluruh dunia elemen gak pantas ikut campur. Mereka ibarat dewa yang lagi bertarung, kita bahkan gak termasuk manusia, kita hanya semut yang lebih besar, paham?" Sesudah diam sesaat, Tono Si berujar, "Sander Ye adalah kakakku." Langkas Si bertanya, "Lalu apa?" Tono Si menyeringai, "Ayah, aku tahu, aku menganggur sepanjang hidupku. Ayah meremehkan semua hal yang kulakukan. Itu wajar. Aku benaran gak pandai begituan. Aku juga tahu orang-orang keluarga kita memandang rendah aku, mereka gak mau aku jadi pewaris, aku juga benaran gak mampu jadi pewaris. Kalau tebakanku benar, kamu dan para tetua sudah gak berniat menjadikanku sebagai pewaris, kan?" Langkas Si menatap Tono Si. Tono Si tersenyum, "Ayah, aku gak menyalahkan ayah. Sungguh, aku menyalahkan diriku gak memenuhi harapan. Aku gak berniat memancing sensasional. Aku hanya mau bilang pada ayah, aku mau untuk pergi ke alam semesta Guanxuan." Langkas Si berujar, "Kenapa?" Tono Si berujar, "Ayah, situasiku di titik terendah. Kalau mau bangkit lagi, hanya ada satu cara, yaitu cari bantuan asing." Langkas Si menatap Tono Si, "Sander Ye?" Tono Si mengangguk, "Ya." Langkas Si bertanya, "Kamu menganggapnya sebagai kakakmu, apa dia menganggapmu sebagai adikmu?" Tono Si berujar, "Ayah, kamu pikun." Langkas Si mengernyit dan mulai menggosok meja dengan tangan kanan dia. Tono Si berujar, "Alam semesta Guanxuan lagi dalam situasi sulit sekarang. Kepergianku akan menjadi bantuan yang dibutuhkan. Ketika aku memanggil dia dengan kakak, apa dia berani menolakku? Selama dia nggak menolak, maka semua orang pun tahu." Sesudah Langkas Si diam sesaat, dia bertanya, "Bagaimana kalau alam semesta Guanxuan kalah?" Tono Si bertanya, "Bagaimana kalau menang?" Langkas Si mengernyit, "Kutanya bagaimana kalau kalah?" Tono Si lalu bertanya, "Kutanya bagaimana kalau menang?" Langkas Si mengangkat tangan dan menamparkan dia dengan geram, "Apa aku ayahmu atau kamu ayahku?"
Plok. Tono si terjatuh dan gak bangun untuk waktu yang lama. Langkas si menatap Tono si dengan tersentak, dasar durhaka. Apa kamu mau aku memanggilmu ayah? Sesudah Tono si bangun, dia diam, ayahnya pemarah. Melihat Langkas si masih mau menamparnya, Tono si berujar, ayah, coba pikirkan, alam semesta Guansuan sudah melawan alam semesta nyata selama puluhan juta tahun tapi nggak dikalahkan. Kali ini pasti nggak akan kalah. Langkas si menatap Tono si, bagaimana kalau kalah? Tono si diam. Buset, ayah, apa kamu penjebak? Kalau kamu bukan ayah kandungku, akan kukirim pergi. Penjebak ulung. Langkas si menatap Tono si sembari menunggu jawaban Tono si. Tono si berujar, ayah, kalau kalah, akibat terburuk adalah mati. Langkas si bertanya, apa kamu nggak takut mati? Tono si berujar, aku takut mati, tapi aku tahu kalau mau mendapatkan keuntungan besar, harus lalui risiko besar. Kalau aku nggak berbagi kesulitan dengan kakakku hari ini, bagaimana aku bisa berbagi kekayaan dan kehormatan dengan dia kelak? Langkas si bertanya lagi, apa kamu sudah berpikir jernih? Tono si mengangguk, sudah. Sesudah Langkas si diam lama, dia berujar, Tetua Jiang. Seorang pria tua muncul di belakang Tono si. Master Ranah Kaisar Dewa. Di belakang Tetua Jiang, ada 10 master misterius berjubah kelam. Semuanya adalah master peri Suyue tingkat puncak. Langkas si menatap Tono si, ajak Tetua Jiang beserta yang lain. Tono si bingung, kenapa? Langkas si geram, apa gunanya kamu pergi sendirian? Apa untuk berulah? Tono si menyeringai. Langkas si berujar, ajak mereka, masih bisa sedikit membantu, juga bisa menambah bebanmu. Kalau enggak, kalau kamu pergi sendirian, biarpun kakakmu menghargaimu, orang lain gak akan menghargaimu. Tono si mengangguk, paham. Terima kasih, ayah. Dia bimbang, lalu berujar, tapi bukankah itu akan memengaruhi klan kita? Langkas si berujar, kalau alam semesta Guansuan menang, kami tetap adalah ayah dan anak. Tono si tanpa sadar bertanya, bagaimana kalau kalah? Langkas si menatap Tono si, maaf, aku nggak kenal siapa kamu. Tono si tertegun. Langkas si melambaikan tangan, pergi. Sesudah Tono si diam sesaat, dia pergi. Ketika sampai di depan pintu, Langkas si berujar, tunggu. Tono si menoleh pada Langkas si yang berbisik, pulang hidup-hidup. Tono si menyeringai, kalau bisa mengalahkan, aku akan maju. Kalau nggak bisa, aku akan memarahi. Sesudah mengatakannya, dia menghilang di ujung langit bersama Tetua Jiang beserta yang lain. Langkas si menggeleng sembari tersenyum, bocah sialan. Di Bima Sakti, Sekte Galaksi. Di alam semesta Guansuan, selain Akademi Guansuan dan Paviliun Xianbao, ada faksi kuat lain, yaitu Sekte Galaksi. Sekte Galaksi punya sejarah panjang, bahkan sebelum Akademi Guansuan. Tapi Bima Sakti sangat istimewa, jarang memasuki Akademi Guansuan. Sekte Galaksi juga adalah satu-satunya faksi yang gak berada di bawah yurisdiksi Akademi Guansuan. Mereka kuno dan misterius bagi Akademi Guansuan. Beberapa orang berpangkat tinggi tahu faksi itu terkait erat dengan keluarga Yang. Di Aula Bimaskati, seorang wanita duduk dengan sejumlah besar dokumen di depan mejanya. Wanita itu bergaun biru tua, berambut panjang, wajahnya sangat cantik.
Dia mengenakan gelang biru tua di tangan kiri dan memegang pena di tangan kanan sembari menilai dokumen dengan sangat fokus. Seorang pria paruh baya masuk lalu membungkuk dan berujar, "Ketua Yang, alam semesta Guanxuan bermasalah." Wanita itu mengernyit, katakan. Pria paruh baya itu berujar, "Alam semesta nyata menyatakan perang berskala penuh pada generasi muda alam semesta Guanxuan." Menyatakan perang berskala penuh. Wanita itu memicingkan mata, meletakkan pena dan menatap dia. Generasi muda menyatakan perang berskala penuh. Dia mengangguk lalu berujar, "Ya, Ketua, apa yang harus kita lakukan?" Wajah wanita itu dingin. "Masih perlu bertanya. Kirimkan perintah pada seluruh generasi muda di Bima Sakti, suruh datang ke Aula Galaksi. Yang nggak datang dalam 1/4 jam akan dikeluarkan dari Sekte Galaksi, nggak akan dipekerjakan lagi." Pria paruh baya itu membungkuk lalu pergi. Pernyataan perang berskala penuh. Mata wanita itu jadi dingin. "Kemarilah." Seorang pria tua muncul lalu membungkuk pada wanita itu. Wanita itu berwajah dingin, "Kirimkan perintah ke Celina Feng, suruh panggil semua master di atas instansian di Sekte Galaksi datang ke Aula Galaksi. Aku akan menemui mereka dalam waktu 1/4 jam. Yang nggak datang dibunuh tanpa ampun." Orang tua itu membungkuk lalu menghilang. Wanita itu berujar lagi, "Kemarilah." Seorang wanita berjubah kelam muncul. Wanita itu menatap wanita berjubah kelam itu, minta Paviliun Xianbao langsung mengaktifkan semua portal transmisi yang menuju alam semesta Guanxuan. Sesudah setengah jam, semua langsung pergi ke alam semesta Guanxuan. Wanita berjubah kelam itu membungkuk, "Ya." Sesudah mengatakannya, dia pergi. Hanya ada satu wanita yang tersisa di aula. Dia adalah Liana Yang, Ketua Sekte Galaksi di Bima Sakti. Mata Liana yang menyipit, alam semesta nyata. Dia mengepalkan tangan kanan dia. Dia tahu mereka, karena Bima Sakti juga terlibat dalam perang itu. Sebrutal apa perang itu? Sekarang, terjadi lagi. Tapi kali ini generasi muda. Generasi muda. Liana yang mendadak berdiri dan meninggalkan aula. Sesudah sesaat, dia berada di udara. Di angkasa yang tak berujung, seorang wanita lagi bersila. Dia bergaun merah, rambut panjangnya diikat santai, tangan dia diletakkan di lutut, dia bagai menyatu dengan langit berbintang, tanpa aura. Pagoda kecil berwarna hitam, sebuah pena, dan sebuah pohon emas melayang di sebelah kiri dia. Ada batu hitam yang melayang di sebelah kanan dia. Batunya memancarkan kekuatan aneh dan misterius, mengguncang seluruh angkasa hingga terdistorsi dan ilusi. Seorang pria tua muncul di samping Liana Yang, dan membungkuk, "Ketua Sekte." Liana yang menatap langit berbintang sembari bertanya, "Bagaimana kabar dia?" Orang tua itu berujar, "Ketua muda sudah membangkitkan garis keturunan di neraka penempaan, sudah mencapai puncak ranah peri Suyue. Dia mau mencapai Kaisar Dewa." Kaisar Dewa. Sesudah Liana yang diam sesaat, bangunkan dia. Orang tua itu tercengang, "Ketua, ini." Liana yang berujar, "Katakan pada dia, adiknya akan dikeroyok orang." Wanita di kejauhan mendadak membuka mata, matanya merah darah, dia langsung berdiri. Bang! Seluruh langit berbintang jadi lautan darah, diselimuti niat membunuh dan permusuhan. Mata wanita itu bagai lautan darah, rambut hitam di kepalanya juga jadi merah, bagai dewa pembunuh dari neraka. Liana yang tampak khusyuk.
Wanita itu menatap Liana yang dengan suara tanpa emosi, menggeroyok. Liana yang mengangguk. Wanita itu berujar datar, "Persetan." Dia jadi aliran darah dan menghilang. Liana yang bersambung.